Ya, silakan Pak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anggoro Dwi Cahyono, para peserta JBI seri 21 yang saya hormati, dari pegawai BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kabupaten Kota, juga kita undang dari teman-teman pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Juga saya melihat ada teman dari BPS Banten juga sudah join. Peserta JBI yang saya hormati, JBI pada hari ini menghadirkan narasumber seorang guru besar, penulis buku, dan lebih dari 100 publikasi ilmiah, yaitu Profesor Abuzar Asra. Sedikit info tentang beliau, saya sampaikan, mungkin sebagian besar sudah paham, sudah kenal baik ya. Saya sudah sering mengikuti webinar yang dibawakan oleh beliau, tapi moderator baru sekarang nih untuk beliau, jadi merupakan kehormatan yang besar bagi saya sebagai moderator dari Prof. Abu ya. Sekarang beliau sebagai guru besar, profesor di Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer Muhammadiyah ya. Dilahirkan di Kota Agung, Lampung, SD di Sumatera Barat, SMP, SMA, dan Akademi Ilmu Statistik di Jakarta. Beliau tuh Akademi Ilmu Statistik angkatan 15 ya, angkatan 15. Pendidikannya memperoleh Master of Science dari University of Michigan, USA, dan PhD dari Griffith University, Australia. Sebelum menjadi guru besar, beliau adalah profesor riset dan peneliti utama BPS. Beliau juga sempat menjadi kepala bagian analisis dan pengembangan statistik kependudukan BPS, pernah bekerja sebagai di Asian Development Bank, ADB, Manila, Filipina, cukup lama, 11 tahun, dan juga pernah bekerja di Islamic Development Bank, Jeddah, Kerajaan Saudi, 3 tahun. Jadi pengalaman beliau di luar negeri cukup lama, 14 tahun. Selain itu juga beliau pernah menjadi anggota Dewan Komisaris PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, konsultan USAID, dan sebagainya. Pernah juga sebagai Ketua Laboratorium Statistik di Universitas Tarumanagara dan Universitas Pancasila pada era tahun 80-an. Pernah menjadi Visiting Fellow di Australian National University Canberra, Australia, dan ada sekitar 20 negara yang pernah dikunjungi berkenan dengan pekerjaan beliau. Ya. Nah, yang menarik, beliau cukup produktif, ya, telah menerbitkan sekitar 20 buku tentang statistika, metode penelitian, dan kehidupan, serta lebih dari publikasi ilmiah dalam bahasa Inggris, dan lebih dari 65 publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang menarik, sebelum tadi kita mulai sudah bincang-bincang, selain buku publikasi terkait statistik, ya, ekonomi dan sebagainya, beliau juga dengan rekan Pak Rahman yang kenal kita, Pak Emil Asman, ya, juga beliau menulis buku tentang kehidupan. Contohnya ya, ada buku judulnya Bagaimana Akhir Perjalanan Kita. Wah, ini baru terbit nih menurut beliau tadi ya. Kemudian juga ada buku Pulang Menuju Kebahagiaan Sejati, ya. Terus ada juga buku Menggapai Kehidupan Kebahagiaan Setelah Pensiun. Ya. Ini buku-buku baru yang beliau terbitkan. Dan buku-buku lain yang terkait dengan statistika, modeling, metodologi, dan ekonomi. Ya. Para peserta JB yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan materi dari Prof. Abu, ya, marilah kita mendengarkan sejenak sambutan dari Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Anggoro Dwi Cahyono. Saya persilakan. Silakan Pak Anggoro. Terima kasih Pak Moderator, Pak Suhartono.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, narasumber kita, guru saya, Bapak Profesor Abuzar Asra Pizdi. Terima kasih, Prof, telah hadir di tengah kita dalam acara terkait dengan JBI, Jumat Berbagi Ilmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tentu saja teman-teman sangat menunggu-nunggu kehadiran Prof. Abu untuk mendengarkan tausiahnya maupun terkait dengan ilmu yang akan disampaikan. Pak Tono, terima kasih menjadi moderator. Kepala BPS Kabupaten Kota, yang saya hormati Kabak Umum dan juga Koordinator Fungsi di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan kita, rekan-rekan kami dari Bapeda, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tono, kami juga mengundang rekan-rekan dari Bapeda dan dari Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati, selamat hadir di tengah-tengah webinar JB ini. Bapak dan Ibu statistisi ahli media, muda, pertama, fungsional, umum, fungsional tertentu di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta. Rekan-rekan kami dari BPS DKI Jakarta, tadi sudah disebutkan ada yang dari Banten, ya, teman-teman semua. Dan peserta lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, program reguler kita, webinar Jumat Berbagi Ilmu atau JBI, sudah memasuki seri yang ke-21. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tono, ya, moderator. Saya baru tahu ini ya, yang ke-21. Tapi alhamdulillah ya, sudah terus berjalan terkait dengan webinar JBI ini ya, Jumat Bersih yang ke-21. Tema kali ini, saya yakin teman-teman semua, para peserta sudah mengetahuinya, esensi statistik bagi kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini, kita kembali menghadirkan Bapak Profesor Abuzar Asra untuk yang katanya kedua kalinya ya, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof, atas kehadirannya di tengah-tengah kami. BPS DKI Jakarta sebagai penghasil data dan teman-teman atau rekan-rekan di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna data dan penyusun kebijakan publik, tentunya perlu memahami kaitan antara statistik dengan kebijakan publik dan bagaimana memaknai informasi statistik dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Misalnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kemudian ketimpangan pendapatan, kesempatan kerja, dan inflasi misalnya. Sehingga kebijakan publik yang diambil dapat tentu saja bisa lebih optimal. Ya. Saya harapkan semua peserta tentu saja dapat menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Abuzar Asra. Untuk mempersingkat waktu, kami kembalikan ke moderator Pak Suhartono. Terima kasih, barangkali itu dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anggoro sudah memberikan sambutan pada JBI kali ini. Teman-teman semua, jadi yang sudah disampaikan Pak Anggoro, materi yang akan disampaikan Prof. Abu adalah esensi statistik bagi kebijakan publik. Ya. Nah, tadi sebelum dimulai, Prof. Abu juga sampaikan bahwa ini sudah ada bukunya dengan judul yang sama. Dan satu hal yang agak membedakan dengan buku-buku yang lain, menurut Profesor Abuzar, ini tidak ada rumus-rumus yang seperti buku-buku yang lainnya. Teman-teman semua. Terima kasih, Prof. Saya udah pegang bukunya. Oh, berarti udah dibaca dong, Pak Anggoro ya? Baru pendahuluan saja. Makanya nyambung tadi. Cukup nyambung tadi. Jadi dalam proses pembuatan keputusan publik, pendekatan statistik dapat dijadikan sebagai instrumen penyedia berbagai pilihan alternatif yang terukur dengan mengedepankan objektivitas, validitas, dan reliabilitas. Bahkan dapat pula digunakan untuk mengeksplisitkan norma-norma dan aturan-aturan publik yang implisit sehingga dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah ya. Beberapa current issue tadi Pak Anggoro sudah sampaikan ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimbangan pendapatan, kesempatan kerja, inflasi dan isu yang lain adalah sumber data utama untuk kebijakan publik ya. Current issue yang terakhir adalah yang menurut saya yang sedang dibicarakan masalah UMP. Ini juga menurut saya kebijakan publik ya. Nah, para peserta JB yang saya hormati, marilah kita dengarkan bersama-sama paparan dari Prof. Abuzar ya. Waktu kita sampai dengan pukul 15.30, setengah 4 ya. Sekarang sudah pukul jam 2 kurang seperempat. Waktu untuk paparan saya siapkan 1 jam, Prof. Nanti sisanya kita bisa buat tanya jawab ya. Teman-teman semua, hal yang juga disiapkan panitia ada 2 door prize ini, 2 hadiah ya yang akan diberikan kepada para peserta yang hadir pada siang ini. Nanti pembagian saya atur dengan narasumber ya. Nah, door prize-nya menarik ya. Adalah buku sendiri, buku esensi statistik bagi kebijakan publik ya. Jadi teman-teman untuk menyimak dengan fokus ya, karena mungkin nanti pertanyaannya terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Abu ya. Prof. Abuzar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua sehat ini. Saya senang sore ini kita bisa berjumpa silaturahim atau silaturahmi gitu ya. Walaupun mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi perjumpaannya bisa dalam bentuk offline. Mudah-mudahan ya. Kalau offline di kantor DKI, statistik DKI gitu, jadi lebih kelihatan silaturahim sama silaturahminya, begitu ya. Amin. Insyaallah, Ya, Prof. mudah-mudahan 3 bulan, 6 bulan lagi ke depan, gitu ya. Jadi pada sore hari ini kita santai saja ini, ya. Saya kira prinsip saya sebenarnya belajar sambil santai, gitu ya. Sersan katanya istilah orang muda dulu, gitu ya. Serius tapi santai, begitu katanya. Sersan, ya. Jadi pendekatannya adalah sersan, ya. Nah, karena ini berkaitan dengan buku esensi statistik, maka yang saya sampaikan dari awal ini, saya coba dari awal. Karena rencananya saya nanti akan membuat beberapa seri, ya. Karena kalau dibahas sekaligus, tentunya tidak memungkinkan ini, ya. Jadi ada beberapa seri nanti saya buat. Nah, pada sore hari ini saya share screen ya, biar bisa terlihat apa yang akan saya sampaikan. Oke, jadi pada butir-butir penyampaian hari ini bisa terlihat ini di PowerPoint-nya. Terlihat, Prof. Jelas, ya, Prof. Mudah-mudahan. Ya, jadi ini sebenarnya menyangkut bab 1 dan bab 2. Jadi supaya proses mempelajarinya lebih apa istilahnya lebih runut apa lebih runtut begitu ya. Nah, istilahnya apa itu ya? Nah, bab 1 dan bab 2 dari buku Esensi Statistik bagi Kebijakan Publik ya. Nah, nanti tapi pertanyaannya atau diskusinya bisa bebas ya tentunya ya, nanti bisa bebas ya. Tapi yang saya sampaikan yang berkenaan dengan awal ini ya. Jadi ini butir-butir penyampaian supaya tidak lari nih ya. Mohon Pak Sartono kasih tahu saya kalau waktunya nanti kebanyakan ya. Karena saya kalau bicara kadang-kadang lupa itu ya, orang tua ini kadang-kadang lupa waktu gitu. Saya biasanya yang memberitahu itu anak saya biasanya ya, kasih tahu tuh ngomong kepanjangan gitu. Terlalu lama gitu. Karena orang tua ini kalau bicara memang bicara masa lalu apalagi lebih panjang. Karena masa lalunya lama, masa depannya pendek begitu katanya ya. Kalau orang muda bicara masa datangnya yang panjang, masa lalunya sedikit begitu ya. Terbalik gitu. Nah, jadi butir-butirnya ada 3 utamanya. Kalau waktunya ada nanti kita tambahkan. Nah, ada yang lain begitu ya. Nah, pertama ini kita mulai dari yang sederhana
uraian dari judul buku. Jadi kita mulai dari yang santai gitu ya. Lalu peran statistik dalam kebijakan publik, lalu manajemen kebijakan publik dan tantangan untuk statistik. Jadi ada 3 hal besar atau kecil tergantung kita melihatnya gitu ya. 3 hal yang mau dibicarakan. Nah, kita lihat pertama tentunya kita luruskan niatnya dulu ini. Ini hari Jumat, hari baik begitu ya. Jadi kita luruskan niat bersama ini untuk sama-sama mempelajari ilmu pengetahuan ya, atau saling tukar pikiran tentang suatu hal yang baik gitu ya. Jadi bicarakan suatu hal yang baik, mudah-mudahan ini jadi kegiatan yang bernilai dunia dan juga akhirat ini ya, untuk kita semua begitu ya. Nah, seperti saya sebutkan, ini adalah semacam eye opener ya. Sesi ini sesi eye opening ya, membuka mata gitu, membuka cakrawala lah begitu ya, sebagai pertemuan yang pertama ya. Buku ini mudah-mudahan nanti ada pertemuan yang lebih mendalam, karena buku ini cukup banyak, tapi banyak isinya. Tetapi yang perlu saya sebutkan tadi ke Pak Suartono, bahwa ini satu-satunya buku statistik, bisa dibandingkan semua buku statistik yang ada di pasaran, yang tidak ada rumus di dalamnya. Ya, buku statistik yang unik dalam pengertian di dalamnya tidak ada rumus. Paling-paling hanya tabel-tabel dan sedikit tabelnya gitu. Ya, yang banyak cerita. Yang banyak cerita. Jadi ini maksudnya adalah supaya orang mau baca. Karena orang kadang-kadang baca buku statistik itu takut begitu buka lalu rumus langsung integral, diferensial begitu ya. Lalu ada tanda sigma, tanda perkalian, sakit kepala orang ya. Langsung bukunya ditaruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nggak mau baca. Tapi ini buku statistik yang di dalamnya tidak ada rumus, hanya cerita-cerita, dan mudah-mudahan bisa dibaca sambil santai ya. Nah, sambil duduk di bawah pohon talas gitu ya, sambil minum minum teh susu atau kopi susu begitu ya, sambil santai. Nah, ini eye opener ya. Kita lihat nah, judulnya kan kebijakan publik ya. Jadi saya potong-potong ini ya. Esensi statistik bagi kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu apa? Lalu statistik itu apa? Lalu esensi statistik itu apa? Esensi statistik bagi kebijakan publik. Nah, ini dipreteli ya. Ini cara yang mudah untuk menyampaikan sesuatu. Kita mulai dari judul ya. Nah, ini adalah definisi dari suatu kebijakan publik ya. Saya ambil dari sana sini begitu ya. Nah, ini kebijakan publik, saya kira semua bisa memahami ya. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini ya, yang disebut publik karena di kehidupan kita itu kalau bisa dibagi 3 itu ada publik, sektor publik, ada sektor privat ya. Nah, sektor privat ini bisa rumah tangga, bisa perusahaan. Sederhananya seperti itu ya. Jadi ada 3 kelompok lah kalau kita mau kelompokkan. Sektor publik, sektor privat di luar publik yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Sederhananya seperti itu ya. Nah, kebijakan publik itu yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi semua ya, semua orang ya, semua orang. Kalau kebijakan perusahaan utamanya mempengaruhi perusahaan dan klien perusahaan tentunya ya, tidak seluas kebijakan publik. Nah, ciri utama dari kebijakan publik itu pada umumnya ya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Nah, saya ambil contoh ini dulu, ini tahun 83 ini contohnya. Kalau sekarang semuanya tahu, cari contoh sekarang ya. Dulu itu ada Inpres Desa Tertinggal namanya, IDT tahun 83. Contoh jadul ini ya. Contoh zaman sekarang banyak sekali lah. Misalnya yang terakhir adalah bantuan langsung tunai misalnya. Lalu misalnya adalah kebijakan UMKM, misalnya banyak yang baru-baru sekarang. Ya. Jadi itu makna dari kebijakan publik yang sederhana. Nah, tentunya kata esensi itu
hakikat, inti atau hal yang pokok, gitu ya. Nah, ini diambil dari KBBI, ya. Jadi zaman sekarang ini tinggal mudah sebenarnya belajar ya dengan tersedianya embah atau embok Google, ya. Kalau masih muda mungkin orang Jawa ini paling mudah, waktu muda dipanggil mbak, ya. Sudah tua dipanggil mbok, gitu ya. Tua lagi mungkin dipanggil mbah, gitu ya. Nggak tahu kalau lebih tua lagi, ya mungkin mbih, gitu, saya nggak tahu ya. Ini mbok Google atau mbah Google atau mbak Google, gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa apa itu esensi, ya. Kita semua tahu makna esensi. Nah, makna statistik ada berbagai variasi dari pemaknaan statistik. Ini salah satu variasinya. Kita kenal kata informasi atau data statistik. Nah, ada informasi lain, semuanya menjadi informasi. Nah, ya tentunya kita berbicaranya di sini nih, informasi atau data statistik. Dan ada yang menyatakan bahwa statistik itu beda dengan informasi atau data statistik. Nah, ada yang membedakan data. Jadi awalnya data ini yang besar, banyak, lalu dihimpun, diagregasi, dihitung-hitung menjadi statistik, lalu dikembangkan menjadi informasi atau data statistik. Nah, di mana statistik itu diberi semacam interpretasi sedikit, dia menjadi informasi atau data statistik. Ya, nah kalau BPS kan pakai istilah ada itu, ya, data statistik yang terpercaya, begitu ya. Nah, mungkin masuk di sini maksudnya. Ya. Nah, ini sekedar pemaknaan dari statistik itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tampaknya bebas saja itu, ya. Ada yang bikin pusdatik kalau nggak salah ya, pusat data dan statistik. Jadi data dan statistik itu dibedakan. Ada pusdatin, pusat data dan informasi. Jadi pemakaiannya longgar, pemakaiannya. Ada yang menyamakan data dengan statistik. Ada yang membedakan data dengan statistik itu beda, data statistik, informasi statistik, macam-macam. Itu pemakaian sehari-hari. Ya. Nah, kemudian tadi sudah kebijakan publik, lalu sudah statistik, lalu apa itu makna statistik bagi kebijakan publik? Ya. Nah, ini saya ambil 2 kutipan ada di buku ini. Ya. Jadi saya kalau istilah dulu orang mengaji itu ya. Mengaji itu pakai buku pegangan. Jadi ada buku pegangannya begitu supaya tidak lari dari buku pegangan itu. Apalagi kalau yang sudah ada punya buku ini kan jadi bisa mengikuti lebih baik dan fair gitu ya. Pakai buku ini. Nah, ini ada 2 kutipan ya. Yang saya kira kita semua tahu bahwa betapa pentingnya statistik itu bagi kebijakan publik ya. Bahkan kalau kita lihat secara historisnya, memang sejak dulu di zaman Romawi dulu sudah digunakan statistik. Di tanah air juga statistik digunakan. Oke, saya masih ada waktu ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya ambil dari yang PowerPoint, gambar ini saya ambil dari PowerPoint yang sebelumnya. Itu makna statistik bagi kebijakan publik. Saya senang dengan gambar mercusuar ini. Ya. Di sinilah peranan statistik itu, ya, bagi kebijakan publik. Ya. Bahwa dia memberikan cahaya, sinar, ya, kepada siapa saja. Statistik itu atau informasi statistik atau data statistik itu tersedia untuk siapa saja, ya. Seperti mercusuar ini memberikan sinar baik untuk penjahat, perompak, bajak laut, kapal kecil, kapal besar, ya. Dia memberikan sinar ke semua, bermanfaat untuk semua, tanpa memilih, Dan dia independence dia, ya. Dia independence memberikan sinar ke semua, termasuk kepada pejabat publik. Ya, jadi
bagi pejabat publik, informasi statistik itu bisa digunakan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan di sektor publik tentunya. Ya, jadi ini uraian dari judul itu mudah-mudahan bisa ditangkap maksud esensi statistik bagi kebijakan publik, begitu ya. Nah, di buku itu dibahas beberapa fokus dari kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu dilihat yang umum, seperti disebutkan oleh Pak Anggoro tadi, mulai dari produk domestik bruto yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ya, lalu itu merupakan semacam cara untuk mencapai tujuan akhir, yaitu misalnya untuk mengurangi kemiskinan, ya. Lalu terkait dengan distribusi pendapatan, terkait dengan penciptaan kesempatan kerja, begitu ya. Lalu ada inflasi, ya. Jadi itu merupakan fokus dari kebijakan publik. Ya. Nah, kalau statistik sendiri kita sudah tahu bahwa ada ilmunya. Tadi statistik kita bicara adalah sebagai objek, bukan sebagai objek, sebagai hasil, output, ya. Statistik sebagai output yang kita bicarakan tadi. Lalu statistik sebagai ilmu juga ada. Jadi kata statistik sebagai ilmu mungkin sekarang dipakai statistika. Ilmu statistik kalau kita dulu memakainya ilmu statistik. Di beberapa sekolah memakai istilah statistika. Mengikuti economics jadi ekonomika, ya. Biometrics menjadi biometrika, ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya statistik, ya statistik seperti ini, dan outputnya juga statistik seperti ini, gitu ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia statistik dan statistika atau statistik dan ilmu statistik, ya. Oke. Nah, bagi pengguna atau yang menghasilkan statistik ini saya ambil dari buku ini persis, ya. Ini kebetulan dulu tuh yang mengajarkan saya itu Pak Nugroho, ya, Pak Nugroho, ya, almarhum. Dulu dia wakil kepala BPS dulu, ya. Dia mengajarkan statistik deskriptif dulu. Saya ingat sekali beliau pada waktu mengajar itu di kelas dia pakai singkatan 2 dapat, ya. Jadi saya pada waktu nulis itu teringat kepada beliau, jasa beliau, ya. Ya, statistik itu 2 ciri utamanya. Ya, pertama dapat diandalkan dan dapat menjelaskan. Itu kata Pak Nugroho dulu, ya. Di dalamnya itu bisa ada masalah objektif, masalah tepat waktu, masalah relevan, dan masalah komprehensif, ya. Komprehensif dalam pengertian kalau kita menyampaikan informasi statistik tidak disampaikan half of the story, tapi full story, begitu, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Nugroho dulu, ya, tahun 73, ya. Saya kira ini beliau menyampaikannya. Ya. Nah, kalau di dalam istilah bahasa Inggris ada 3C atau 3R, ya, statistik yang 3C, current, credible, comprehensive. Mudah mengingatnya ini, ya. Saya dulu waktu menulis beberapa artikel gitu atau waktu konferensi gitu, ya. Mudah mengingatnya itu 3C, current, credible, comprehensive. Atau 3R, recent, reliable, relevant, gitu, ya. Jadi mudah ingatnya 3C atau 3R. Nah, mengenai indikator itu ada istilah SMART, ya. Simple, measurable, achievable, relevant, and time bound. Nah, ini singkatan-singkatan yang mudah diingat. Ya, suatu waktu kalau mau Pak Suhartono atau Pak Anggoro mau ceramah kemana, ya, nggak sempat bikin catatan, begitu, ya. Bisa aja bicara 3C ini atau 3R, gitu, ya. Nah, dengan 3C ini bisa cerita banyak ini, ya. Bisa 15 menit atau 20 menit, gitu, ya. 3C, bahwa statistik itu harus current, credible, comprehensive, ya. Atau 3R, recent, reliable, atau relevant. Ingat 3R atau 3C atau SMART, ya.
Nah, dengan singkat-singkatan seperti ini, itu kita bisa memanfaatkan waktu dengan mudah kalau kebetulan diminta ceramah di mana begitu ya. Nah, yang saya tambahkan bahwa bagi pengguna statistik dan bagi kita juga, itu kita semua tahu bahwa tidak ada yang 100% akurat tentunya. Kita harus menyadari ya bahwa errors itu adalah inevitable ya. Tidak terhindarkan ya, besar atau kecil. Karena itu bagi pengguna statistik dalam menggunakan statistik tentunya harus ada plan A, plan B serta plan Z ya. Jadi ada beberapa rencana sesuai dengan statistik yang tersedia. Oke, nah sekarang kita masuk pada peran statistik dalam kebijakan publik ya. Peran statistik dalam kebijakan publik. Nah, ini pernah ada PowerPoint-nya. Saya tidak ingat kapan buatnya, tapi kebetulan ada, saya masukkan di sini ya. Nah, ini sama dengan yang di buku ya. Peran data statistik dalam pengambilan kebijakan untuk pemerintah daerah ini ya. Dulu mungkin pernah disajikan di beberapa tempat, yaitu mulai dari inisiasi dan formulasi, pemilihan kebijakan, implementasi dan monitoring, evaluasi dan terminasi. Ini merupakan suatu proses, katakan contoh proses suatu kegiatan mencapai suatu tujuan tertentu, gitu ya. Nah, dalam setiap langkah ini tentunya ada peran statistik. Itu maksudnya, ya. Jadi peran data, peran statistik atau data statistik atau informasi statistik itu selalu ada di setiap ini. Ya. Nah, bagi orang statistik ini suatu kebanggaan tentunya betapa manfaatnya statistik itu ya dalam suatu proses program atau proyek itu ya di mana statistik itu bisa berperan. Nah, berbagai contoh ini saya ambil dari buku ini ya. Bahwa tadi bisa alat identifikasi, alat perencanaan, alat identifikasi kebijakan, alat monitoring dan evaluasi, simulasi dalam kebijakan publik ya. Jadi statistik itu bisa dimulai dari untuk problem identification. Jadi kalau kita di suatu daerah, suatu wilayah ya. Nah, tentunya tidak ada wilayah atau daerah yang tidak ada permasalahan ya. Nah, statistik itu bisa memberikan gambaran bahwa ada suatu masalah. Ya, ada suatu masalah. Masalah yang bisa kita berikan dalam bentuk angka-angka, begitu ya. Nah, jadi misalnya contoh di sini ya. Ini contoh lama ini. Sekarang bisa ada tentunya ya. Bahwa target dengan kenyataan itu berbeda. Berarti ada sesuatu masalah ini, ya. Problem ada, ya. Problem identification. Ini hanya salah satu contoh yang sederhana sekali. Bisa nanti kita bicarakan atau adik-adik atau teman-teman bisa memberikan contoh lain. Di buku ini ada ini, ya. Jadi sebagai untuk alat identifikasi masalah. Alat perencanaan tentunya kita semua tahu, saya kira pernah ada minggu lalu atau sebelumnya yang ada regional I.O. saya kira ya, ada seminar regional I.O. ya di DKI gitu ya. Nah, jadi bisa untuk alat perencanaan ya. Nah, sambil contoh misalnya kita bicara tentang pengentasan kemiskinan ya. Kemiskinan ini adalah salah satu indikator apakah suatu bangsa, suatu negara itu telah mencapai suatu pembangunan yang diharapkan, suatu tingkat pembangunan yang diharapkan. Jadi kalau menurut Dudley Sears ya tahun 68 beliau ngomong ya, sebenarnya juga tidak harus beliau, kalau kita lihat UUD kita, Undang-Undang Dasar 45 kita ya, itu sebenarnya sudah mendahului dari yang ditulis oleh
deadly years tahun 68-69. Tahun 45 kalau kita baca Undang Dasar 45 kita, ada mengenai kemiskinan, ada mengenai pemerataan pendapatan, ada mengenai employment, ya. Ya, di situ ada itu, ya, di UUD 45 kita. Founding fathers kita itu, ya, sudah dengan baiknya menuliskan di situ, ya. Apa dream, apa mimpi dari Republik tercinta ini, ya. Ada mengenai ketenaga kerjaan, ada mengenai standar hidup, ada mengenai keadilan sosial. Jadi, ya, jadi tidak suatu hal yang baru sebenarnya. Nah, untuk proses pengentasan kemiskinan misalnya, kita perlu tahu siapa yang miskin. Tentunya untuk melakukan program atau suatu perencanaan, suatu tindakan, kita harus tahu siapa yang miskin, berapa banyak, di mana mereka, dan mengapa. Nah, ini minimal. Informasi ini perlu kita ketahui nih, untuk kita bisa membuat suatu program pengentasan kemiskinan. Bagaimana kita akan bisa membuat suatu program atau proyek pengentasan kemiskinan kalau informasi ini kita tidak punya? Siapa yang miskin? Ya. Di mana mereka? Berapa banyak yang miskin? Lalu mengapa mereka miskin? Ini informasi dasar yang mesti kita punyai sebagai alat perencanaan dalam program pengentasan kemiskinan. Ya. Nah, belum yang lain-lain, ya. Itu banyak itu, ya. Kalau kita bicara misalnya I/O di sini, ya, ada backward and forward linkages. Kita bisa lihat sektor-sektor mana yang kunci, ya, yang mempunyai efek ke depan dan ke belakang yang tinggi, gitu ya. Jadi kita punya beberapa ekonomi sektor yang besar mungkin 10, lalu bisa dibikin 2 digit, 3 digit dan selanjutnya, ya. Nah, bisa kita lihat sebagai alat perencanaan. ICOR juga bisa, ada juga ILOR juga bisa, begitu, ya. Ini sekedar contoh bahwa, nah, ini ada suatu kisah menarik ini, ya, alat identifikasi kebijakan. Ini saya ambil contoh ini di buku ini ada. Ceritanya ini di Singapura itu, ada di koran itu. Nah, jadi ini saya kebetulan baca koran. Straits Times kalau nggak salah waktu itu, ya, bicara tentang ini, bahwa di Singapura itu persentase perokok itu meningkat, dan ternyata informasi yang diperoleh lebih dari separuh perokok muda tersebut terpengaruh oleh display, ya. Maksudnya dari data yang ada, dari penelitian yang ada, ya, bahwa orang yang nggak merokok pun juga terangsang untuk merokok karena ada display, ya. Jadi ini adalah informasi ini. Nah, dalam hal ini mungkin informasi dari hasil penelitian, ya. Nah, setelah diketahui informasi ini, maka pemerintah Singapura membuat suatu kebijakan. Nah, jadi alat identifikasi kebijakan berdasarkan informasi ini. Nah, kebijakannya adalah boleh berjualan rokok, tapi tidak ada display. Jadi mereka itu ada counter-counter, tapi rokoknya tidak di display, tidak ditunjukkan. Kalau orang bertanya, ada rokok, gitu, ya. Jadi maksudnya adalah supaya orang yang tidak perokok jangan tergoda untuk merokok, begitu, ya. Itu maksudnya berdasarkan informasi ini. Jadi ini contoh yang sederhana menggambarkan bagaimana sebuah informasi. Ini informasi berdasarkan penelitian, ada statistiknya juga, ya. Persentase bukan perokok yang terangsang oleh display. Lalu ini adalah suatu kesimpulannya atau suatu kebijakan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Saya ngambil contoh bagaimana suatu informasi bisa mengarahkan kita kepada membuat suatu kebijakan, ya. Ini contoh yang ringan tapi bisa memberikan gambaran. Nah, tentunya statistik juga bisa dimanfaatkan untuk alat monitoring dan evaluasi, ya. Nah, ini kurang kalori protein misalnya, ya. Stunting apalagi sekarang ini, ya. Lalu ada SDGs, ya. Jadi banyak
banyak indikator-indikator pembangunan yang membutuhkan statistik untuk kita gunakan sebagai alat monitoring, evaluasi ya dari waktu ke waktu, perbandingan antar tempat, antar daerah begitu ya. Jadi bisa digunakan. Nah, terakhir ya yang ada di sini adalah simulasi dalam kebijakan publik. Nah, kalau dalam penelitian tentunya kita bisa melakukan berbagai simulasi untuk melihat dampak dari suatu program atau proyek gitu misalnya. Nah, simulasi-simulasi tersebut tentunya memerlukan data. Ya. Nah, ini yang kita sebutkan berbagai contoh bagaimana peran statistik dalam kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu macam-macam tentunya ya. Nah, di situ statistik dalam setiap tahapan bermanfaat ya. Mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, identifikasi kebijakan, monitoring evaluasi dan simulasi ya. Ini berbagai contoh yang sederhana yang disebutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada isu yang berikutnya, yaitu manajemen kebijakan publik dan tantangan untuk statistik. Ini bab 1 dan bab 2 di buku ini, gitu ya. Jadi kalau sudah mengikuti ini, mudah-mudahan baca bab 1 dan bab 2 itu cepat, ya, cepat. Ya. Nah, statistik dan kebijakan publik ini saya sudah sampaikan juga pada webinar yang sebelumnya atau di tempat lain, ya, saya tidak ingat. Bahwa ini ada ucapan dari John Gardner dalam buku namanya A Leader's Legacy. Nah, ini dia mengatakan ini bahwa bukunya tentang leaders ya. Nah, leaders itu sayangnya ya, itu terperangkap antara unloving critics dan uncritical lovers. Ya. Nah, saya coba bikin 2x2. Nah, tabel 2x2. Ini ya. Orang statistik kan suka membuat tabel. Walaupun isinya bukan angka. Ya, isinya bukan angka, tapi tabel 2x2. Nah, statistik itu mestinya berada di sini. Di kolom, maaf, di sel 2,2. Ya. Baris 2, kolom 2. Loving critics, pecinta yang kritis. Nah, yang banyak itu sayangnya bisa di sini uncritical lovers, ya, atau yang banyak itu tidak pecinta tapi kritis, unloving critics. Ini yang banyak, ini yang merah ini, ya, yang merah ini yang banyak. Yang didambakan yang di sini. Kalau yang ini ada sih, ya, yang kemarin saya bilang ini kelompok EGP, gitu ya. Emang gue pikirin, gitu ya. Nah, ini kelompok EGP ini ya, boleh tambahkan nih kelompok EGP. Tidak kritis, tidak pecinta. Ya. Jadi kalau di kelompok-kelompokan ada 4 kelompok. Manusia itu ada 4 kelompok. Dalam hal statistik dan kebijakan publik. Ya. Nah, tantangan ya. Jadi disebutkan oleh seorang statistisi itu ya. Ya, kadang-kadang yang banyak kita hasilkan adalah hal yang tidak begitu penting ya. Nah, kita lihat bahwa perlu keterkaitan antara penyedia data statistik dengan penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Jadi saya coba kelompokkan 3 di sini. Ada penyedia data statistik, ada penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat. Jadi ada 3 golongan. Dan 3 golongan ini sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Nah, yang salah satu tantangan tentunya adalah komunikasi antara pengguna dan penghasil statistik. Nah, kita semua tahu ini, ya, karena ini dunia
dunia BPS ini, ya, bagaimana berkomunikasi dengan pengguna. Kita yang penghasil statistik perlu meningkatkan komunikasi dengan pengguna. Ya, pengguna ini pada umumnya disebutkan sini adalah tadi, ya, penyelenggara pelayanan publik, ya, itu pengguna. Nah, tentunya juga nanti bisa juga komunikasinya dengan masyarakat. Ya, sini saya belum tuliskan bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Ya. Ini pengguna yang di sini terutama kepada penyelenggara pelayanan publik. Ini misal, saya ambil contoh saja ini ya. Untuk katakan di suatu wilayah ada kebijakan Propur. Ya, saya kira waktu Pak SBY sekarang juga kebijakannya masih tetap sama. Pro-poor policy, kebijakan yang pro-poor, ya. Nah, untuk geographical targeting tentunya, ya, maka perlu informasi. Nah, apakah informasi ini kita punya, misalnya, ya, DKI misalnya, apakah kita punya berapa banyak PKL dan asongan, tukang rujak berapa, tukang bakso dan mie rebus, mie goreng, mbok jamu yang saya lihat keliling tiap pagi atau tiap sore, dan asisten rumah tangga. Apakah kita punya informasi ini? Berapa banyak dan di mana mereka? Ya, karena ini orang miskin ini pada umumnya, maaf ngomong ya, pada umumnya lapisan yang berpendapatan rendah. Ya, lalu kalau di pedesaan yang paling sederhana, punyakah kita informasi tentang buruh tani dan kepemilikan lahan? Lalu punyakah kita informasi tentang nelayan menurut kepemilikan modal dan peralatan yang mereka punyai? Berapa dan di mana? Jadi suatu kebijakan publik tentunya perlu kita dukung dengan informasi. Ya. Nah, informasi yang dibutuhkan tentunya timbul setelah kita melakukan komunikasi ya dengan pengguna penyelenggara pelayanan publik. Kadang-kadang juga mereka ya sama-sama juga, mereka juga mungkin tidak tahu persis apa yang dibutuhkan. Nah, kalau mereka tidak tahu persis, mungkin teman-teman statistisi yang bisa memberikan masukan ya, kira-kira apa informasi yang dibutuhkan untuk membuat suatu kebijakan atau mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, tantangannya yang ada di buku ini, karena buku ini buku sudah lama terbitnya, ya. Nah, mungkin nanti akan ada edisi berikutnya. Mudah-mudahan tergantung waktu yang tersedia ini, ya. Edisi kedua mungkin lebih up to date lah, ya. Tapi prinsip dasarnya sama, bahwa tantangan dari statistik, tantangan terhadap statistik adalah misalnya permintaan. Ya. Jadi permintaan yang semakin meningkat karena berbagai faktor. Ya. Nah, saya sebutkan di sini misalnya makin dipakainya manajemen results based. Ya. Ini ada ungkapan if you can't measure, you can't manage it. Ya. Jadi kalau kamu tidak bisa mengukur sesuatu, if you can't measure it, you can't manage it. Jadi tidak bisa di-manage begitu ya. Ini orang yang pro statistik ini ya, pakai ungkapan seperti ini. Lalu kita lihat permintaan itu dari dulu mulai dari yang paling sederhana, dari Physical Quality of Life Index, lalu Human Development Index, lalu Human Poverty Index, lalu MDGs, lalu sekarang SDGs. Ya, sekarang masih SDGs nih, ya, SDGs dengan berbagai puluh indikator yang diperlukan. Ya, lalu perubahan yang di dalam negeri juga terjadi, otonomi daerah dan desentralisasi. Itu mengakibatkan tantangan baru terhadap informasi yang dibutuhkan. Ya, lalu permintaan. Nah, kadang-kadang di statistik tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, gitu ya. Karena pada prinsipnya suatu kebijakan itu tidak bisa berlaku untuk keseluruhan. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi yang kita amati adalah
suatu kebijakan di pusat langsung diterapkan di provinsi, diterapkan di kabupaten. Ya. Tapi mungkin bahwa kebijakan di pusat itu yang dibutuhkan di provinsi beda, yang dibutuhkan di kabupaten beda, gitu ya. Jadi tidak semua ya satu kebijakan itu bisa dipakai untuk seluruh tingkatan wilayah. Ya. Dan juga mungkin ada statistik yang baru muncul, ya permintaan makin meningkat. Karena kadang-kadang semua hal ingin diukur, ya. Sekarang misalnya masalah kebahagiaan kan diukur juga, masalah lingkungan, ya, masalah-masalah yang dulu tidak terbayangkan akan diukur, lalu sekarang menjadi ingin diukur. Nah, itu yang saya sampaikan, ya. Nah, sekarang kita lihat file yang berikutnya. Karena waktunya masih ada ini ya. Masih ada Pak Hartono ya? Masih 15 menit, Prof. Oke, 5 menit. Oke ya. Saya munculkan aja ini. Ya. Nah, ini ya. Mungkin new share mestinya. Sebentar. Mestinya new share ya. Mana tadi nggak keluar tadi? Di stop share dulu kali, Prof. Stop share dulu ya. Oke, mungkin share screen. Oh, tadi udah keluar tadi kali ya. Mungkin saya munculkan dulu file, open. Di new share ya. Share screen. Kok nggak muncul ya? Share screen ulang kali, Prof. Apa? Share screen ulang. Di share screen ulang kali ya. Tapi oh ini dia. Oke, udah kelihatan? Oke. Ya. Kelihatan, Prof. Oke, Siap, Prof. alhamdulillah. Kita lanjutkan. Oke, ya. Nah, yang saya tambahkan di sini adalah berbagai isu pengukuran, ya. Nah, itu ada di buku ini, ya. Nah, karena ada waktu 15 menit, saya tambahkan ada apa di balik angka, ya. Nah, ini ada satu ungkapan, ya, yang menarik, ya. Like words, numbers and statistics mean different things in different contexts, ya. Mungkin sudah ada yang pernah baca kutipan ini, tapi saya ulangi di sini, ya. Nah, keberhati-hatian memaknai angka, ya. Ini terutama bagi pengguna tentunya, ya. Nah, pengguna angka statistik harus bisa memahami, ya. Dan juga mungkin statistik juga bisa perlu memahami statistik yang dibuat, gitu ya. Nah, salah satu pahami konteks, ya. Salah satu angka yang menarik yang sering terjadi juga, ya, itu kemarin juga didiskusikan, angka pengangguran terbuka menurun, ya. Angka pengangguran menurun. Mengapa kemiskinan menaik, ya? Nah, ini suatu fenomena yang jadi pembicaraan yang banyak ini, ya. Karena secara teori di buku, ya, mestinya kalau pengangguran menurun, kemiskinan turun mestinya, begitu, ya. Itu buku yang ada tentang labor economics misalnya, ya. Jadi kalau pengangguran menurun, mestinya kemiskinan juga turun. Nah, tapi
yang seperti saya sebutkan di sini, bahwa kita harus memahami konteks. Nah, ini ambil contoh yang sederhana saja ini, kata cokot, kata jangan, kata awak. Ya. Itu kita harus memahami konteksnya. Kalau di Jawa Barat, katanya berarti ambil ini. Di Jawa Tengah berarti gigit. Nah, bayangkan kata cokot saja, pada konteks yang berbeda, maknanya beda. Jadi kalau orang Jawa Barat bicara ke temannya Jawa Tengah, cokot begitu ya, maksudnya ambil, maka mahasiswa yang dari Jawa Tengah ini gigit. Ya, apalagi kalau itu sendal atau sepatu, gitu ya. Masa sepatu mau digigit, gitu ya. Nah, kata cokot itu ya bisa dimaknai beda tergantung tempatnya. Kata jangan misalnya, ya. Nah, ini saya juga pernah diceritakan ini. Bisa berarti tidak boleh, tapi kalau di Jawa Tengah berarti sayur itu. Ya. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini ada kisah guyonan mahasiswa STIS yang ke Jawa Tengah, gitu ya. Nemani temannya, lalu mampir ke rumah temannya, dihidangkan makanan oleh ibu temannya, lalu dibilang, "Nak, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini nasi putih, ini sambal." Ya. Maka dia makan hanya nasi putih dan sambal saja, karena semuanya jangan. Ya. Dia tidak memahami kata jangan. Jadi memahami itu juga harus dia konteks. Dalam hal ini maksud saya adalah konteks ini salah satu ungkapan orang menyalahkan BPS. BPS ini ada di koran tahun 2014 ini. BPS jangan memanipulasi publik. Dengan cara membaca data, kena secara logika tidak mungkin jumlah penganggur berkurang ketika ekonomi turun. Teorinya adalah begitu ekonomi turun, jumlah penganggur itu mestinya naik. Teori, ya. Tapi logika yang digunakan adalah logika di negara maju, ya. Sama juga dengan ini, ya. Teori di negara maju, kalau orang ekonomi lagi turun, maka pengangguran akan menaik. Orang yang diberhentikan dari pabrik-pabrik, lalu melapor ke kantor wali kota, tercatat sebagai penganggur, diberi uang pengangguran, unemployment benefits namanya. Jadi di negara maju, orang tuh bisa menganggur. Kalau di kita, itu tidak bisa orang nganggur. Akan mati dia. Ya, dia mesti kerja. Jadi katakan pagi dia diberhentikan dari pabrik sebagai pegawai. Dia sorenya harus bekerja. Jadi tukang parkir, jadi tukang mie goreng, tukang nasi goreng, jualan rujak, tukang jahit keliling pakai sepeda. Dia harus bekerja. Dia tidak bisa menganggur. Ya. Jadi dalam ekonomi turun di Indonesia, pengangguran itu bisa berkurang. Ya. Atau bahkan tetap, ya. Jadi seakan-akan lepas dengan kondisi ekonomi. Ya. Seperti di sini, ya. Orang menganggur menurun jumlahnya. Tapi menganggur, ya, karena pendapatannya rendah, dia tetap miskin. Jadi working poor namanya, ya. Orang yang bekerja tapi miskin. Pengangguran rendah. Memang betul pengangguran rendah, tapi pendapatannya juga rendah sehingga dia tetap miskin. Jadi fenomena yang tidak terbayangkan di negara maju itu akan terjadi di Indonesia. Karena konteksnya berbeda, ya. Perekonomian kita bisa menurun, tapi pengangguran bisa saja tidak naik. Ya, pengangguran bisa menurun, tapi kemiskinan bisa juga tidak menaik. Ya, ya. Jadi maunya kalau di negara maju,
Kalau angka pengangguran turun, berarti orang bekerja banyak, pendapatan yang bagus, kemiskinannya turun mestinya, gitu. Tapi mereka tidak menganggur, bekerja, tapi pendapatannya rendah, tetap miskin. Jadi bisa terjadi bersama-sama, gitu. Jadi konteksnya yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Nah, kadang-kadang orang memikirkan suatu masalah dengan konteks yang berbeda, pakai logika di negara lain, gitu ya. Yang di textbook itu dibuat oleh di Amerika misalnya, buku-buku textbook tentang labor economics misalnya begitu ya. Oke, itu ada apa di balik angka. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan juga ya. Ini komunikasi saja, masalah harga menaik, inflasi turun ya. Nah, ini bisa terjadi. BPS bisa aja diprotes orang kan. BPS mengumumkan inflasi turun. Pada saat yang bersamaan harga naik. Ya. Nah, pengguna data akan protes tentunya misalnya. Ini BPS kok mengumumkan inflasi turun. Harga-harga kan pada naik. Harga-harga menaik dan inflasi turun bisa terjadi bersamaan. Ya. Harga-harga menaik adalah kenaikan harga-harga absolut. Sedangkan inflasi itu adalah kenaikan harga relatif, ya. Jadi secara absolut bisa saja naik, ya. Itu harga absolutnya naik ini. Tapi harga relatifnya turun. Ini yang inflasi itu. Ya. Jadi kenaikan harga-harga absolut dengan penurunan angka inflasi itu terjadi bersamaan bisa begitu ya. Nah, masyarakat melihatnya yang kenaikan harga absolut ini. BPS kita mengumumkan ini. Jadi tidak nyambung apa yang dilihat oleh masyarakat sama apa yang kita umumkan. Kalau kita umumkan juga harga-harga individunya, itu terlihat kenaikan itu. Tapi inflasinya turun gitu ya. Masih ada waktu? Masih 10 menit. Masih 10 menit, Prof. Oke, ini yang satu ini yang saya sampaikan. Angka yang mana? Ini kisahnya pernah saya sampaikan di diaspora ini. Mungkin Pak Suhartono dengar ini ya. Ini kisahnya seorang tua yang jatuh ke sumur. Kisahnya ini ya. Nah, dia jatuh ke sumur. Lalu sumurnya itu 10 meter dalamnya. Dia jatuh 8 meter sampai ke posisi 2 meter. Ya, mungkin dia nyangkut di 2 meter. Kisahnya dibikin agak menarik ini. Ya. Nyangkut, mungkin pinggiran sumurnya tidak rata sehingga dia bisa berhenti di situ. Tangannya nyangkut di sini. Kemudian dia naik. Dia naik 6 meter. Ketinggian 6 meter. Berarti dia naik 4 meter ini. Ya. Dia jatuhnya 8 meter ini. Jatuhnya 8 meter, naiknya 4 meter. Ya. Lalu ada 2 orang ini, komentar yang satu. Komentar yang satu bilang hebat betul itu, kakek itu, ya. Naik dari posisi 2 ke posisi 6, naiknya 200% itu. Ya. Dari 2 ke 6 berarti naik 4 meter dia. 4 per 2 kali 100%, 200%. Padahal turunnya cuma 80% katanya. Dari 10 meter ke 2 meter. 8 per 10 kali 100%. Jadi hebat itu kakek itu. Ya. Tapi komentar kedua, tidak hebat lah. Dia jatuh 8 meter, naik cuma 4 meter. Bahkan masih di dalam sumur. Belum selamat. Kalaupun keluar sumur, struktur tubuh mungkin sudah goyah itu. Ya. Jadi fenomena yang sama, ya, dilihat dengan ukuran yang berbeda, komentarnya bisa beda, gitu ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa pada umumnya sesuatu hal itu ada 2 sisi, 2 sides of a coin. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat satu sisi yang lain tidak kita lihat, gitu ya. Nah itu yang dibilang bahwa
isu akhir-akhir ini mengenai angka kenaikan perekonomian setelah turun akibat pandemi. Ya, itu ada faktor sedikit tentang ilusi statistik. Kalau kita punya uang 100 juta, turun ke 50 juta, turunnya adalah 50%. Ya, 50 kurang 100 bagi 100, 50%. Nah, 50 juta ini lalu kita naik ke 90 juta. Naiknya 40 juta. Tapi dalam persentase ya adalah 80%. Ya. Jadi kita lihat. Tergantung kita mau melihat angka yang mana ini, ya. Ya, kalau kita lihat dari persentasenya naik tinggi 80% ini. Turunnya cuma 50%. Tapi kalau kita lihat absolutnya kita turunnya 50 juta, naiknya cuma 40 juta. Ya. Nah, itu maksudnya yang perlu diperhatikan dalam memahami angka. Nah, di bab 3 di buku ini ada banyak contoh-contoh bagaimana kita perlu berhati-hati dalam memahami angka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Suhartono. Ya, nanti terlampau banyak ceritanya, diskusinya kurang waktunya begitu. Silakan. Cukup saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Cukup lengkap, komprehensif. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa ada kehadiran rekan Profesor Abuzar loh di webinar ini. Siapa itu? Pak Abdurrahman dan Pak Emil. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau tanya tentang PDB tanya ke beliau itu. Ya. Jangan tanya ke saya ya. Kalau mengenai agama tanya Pak Emil itu ya. Mengenai lagu-lagu tanya Pak Abdurrahman. Ya. Silakan. Selamat berjumpa Pak Abdurrahman sama Pak Emil. Saya di jalan tapi saya monitor terus Pak Profesor. Wah, luar biasa Pak Rahmat. Pak Emil gimana suaranya Pak Emil? Mau dengar juga? Pak Emil mana Pak Emil? Oke, baik. Al Ustad. Oh, Pak Ustadz mana Pak Ustadz? Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi ada dua hal yang menurut saya bisa kita simpulkan. Statistik itu mendukung proses pembuatan kebijakan atau keputusan. Dan statistik ini mempunyai peran dalam setiap tahapan kebijakan publik. Mulai dari identifikasi masalah sampai simulasi dalam kebijakan publik. Ya. Jadi setiap tahapan kebijakan publik, statistik mempunyai peran yang sangat penting. Ya. Tidak berpanjang lebar, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua ya, ada yang mau perlu ditanyakan atau didiskusikan, kesempatan yang sangat baik ini bisa dimanfaatkan. Untuk itu teman-teman bisa langsung saja atau bisa raise hand ya, silakan ya. Saya buka termin pertama dulu untuk 3 penanya. Silakan teman-teman. Kalau belum ada, saya menanya. Oh, Mas Noval. Mas Noval satu, kemudian yang lain silakan. Saya berikan kesempatan, bila mana tidak, saya banyak pertanyaan nih. Oke, silakan Mas Noval dulu sambil menunggu yang lain. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Tono atas kesempatannya. Mungkin ini saya ada 3 pertanyaan nih Pak Prof nih, kalau diizinkan. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya dalam dunia kebijakan publik ya. Misalnya kita bertindak sebagai konsultan data atau Bapeda atau Kominfotik sendiri ya, mungkin teman-teman di pemerintah juga merasakan bahwa kadang-kadang kita mempunyai gambaran potret data sebagai bahan untuk pengambil keputusan. Tapi satu sisi lagi, pimpinan kita itu kan pejabat publik ya, yang dipilih oleh rakyat, dia mempunyai janji-janji yang harus dia tunaikan gitu. Kadang-kadang mungkin
janji-janjinya atau sesuatu itu mungkin susah dicapai gitu dengan data-data yang kita miliki gitu. Jadi kadang-kadang itu dilemanya ada unsur politisnya gitu. Jadi sebenarnya kita punya potret loh, tapi potret ini nggak cocok dengan mungkin dengan apa ya, dengan janji politiknya gitu atau apa ya. Nah itu mungkin kita posisi kita sebagai itu tuh kita harus bagaimana gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjembatani antara potret data, realita itu, tapi dengan mungkin ada sisi politis gitu ya, sisi politis. Nah kita tuh kalau menghadapi seperti itu, apa ya mungkin solusi terbaik? Itu mungkin yang pertama. Itu ya. Terus yang kedua, ya zaman sekarang ini kan serba cepat ya. Jadi kadang-kadang pimpinan kita atau pejabat publik, baik bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden gitu ya, itu kan perlu indikator itu segera gitu. Sementara kalau di statistik sendiri, untuk menghasilkan suatu indikator itu kan waktunya cukup lama untuk mengolahnya gitu ya. Harus survei dulu, ngumpulin data dulu, ngolah dulu. Ya katakanlah mungkin data yang kita kumpulkan bulan Maret, nanti rilisnya bisa 3 bulan lagi gitu, atau 2 bulan lagi gitu. Pertumbuhan ekonomi juga nggak bisa cepat gitu ya, 1 bulan, katakanlah 1 bulan baru bisa keluar. Sementara kan pejabat juga tuh perlu gitu data itu supaya cepat gitu. Jadi ini tantangan kecepatan waktu. Nah menurut mungkin dari pengalaman Pak Prof ya ini bagaimana cara menjembataninya gitu, karena Pak Prof kebetulan sudah menjadi konsultan di mana-mana nih ya, di IDB, kemudian di banyak ya, tadi ada di UN dan segala macam. Di Jeddah. Nah itu gimana itu antara kecepatan data, tapi satu sisi untuk menghasilkan satu indikator data itu waktunya juga nggak pendek gitu. Dari perencanaan apa itu sampai ketemu indikator itu bisa 3 bulanan. Jangan sampai kita jadi indikatornya tapi telat gitu pemakaiannya. Nah itu kan yang ada seperti itu. Nah itu mungkin yang kedua itu solusinya bagaimana. Nah terus kemudian yang ketiga ya, yang mungkin yang ketiga nih, boleh nih Pak Tono satu lagi nih. Boleh, monggo. Iya. Yang ketiga ini kan kadang-kadang BPS sendiri ya, itu kan punya keterbatasan bahwa kita itu menyajikan angka-angka ya, karena keterbatasan itu sehingga kita penjelasannya itu mungkin nggak bisa banyak gitu. Artinya ketika kita merilis satu angka kemiskinan atau angka inflasi atau pengangguran, kita biasanya itu lebih ke ini loh angkanya, karena kita potret ya, ini loh angkanya naik sekian, turun sekian. Sementara kadang-kadang pemerintah sendiri, pemerintah provinsi ataupun daerah, kabupaten kota itu kadang-kadang ingin tahu gitu, angka ini, di balik angka itu sebenarnya ada apa gitu. Maksudnya kok bisa muncul kemiskinan sekian, itu faktor-faktornya apa, penyebabnya apa gitu. Terus kok bisa seperti itu, kadang-kadang itu mereka itu perlu penjelasan lebih gitu, penjelasan lebih dari kita. Dan kadang-kadang kita itu punya keterbatasan gitu, mungkin nggak ada forum atau nggak ada apa gitu kan, sehingga kadang-kadang itu angka itu bisa dimaknai salah gitu, karena konteks dari seperti Pak Prof bilang, konteks yang ingin kita sampaikan itu nggak ketangkap gitu, karena kadang-kadang kita hanya angka-angka, tidak ada, atau mungkin kita juga dibatasin ya, tidak terlalu boleh menyampaikan latar belakang angka itu seperti apa dan seterusnya. Nah mungkin saran Pak Prof itu untuk menjembatani yang permasalahan ketiga ini seperti apa? Itu aja Pak Tono, makasih banyak. Oke Mas Noval, terima kasih. 3 pertanyaan. Saya tambahkan 1 pertanyaan dari chat ya. Dari chat, yaitu disampaikan oleh Mbak Yana ya.
bicara mengenai fungsi data untuk kebijakan publik, bagaimana menurut Profesor mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah-daerah yang tidak berbasiskan data atau membuat kebijakan publik dengan menggunakan data dari dinas instansi lokal atau setempat saja. 2. Seringkali Pemda meminta data ke BPS yang sebenarnya BPS tidak menghasilkan data tersebut, sementara mereka sudah mendapatkan instruksi untuk menggunakan data dari BPS. Bagaimana menurut Profesor, bagaimana baiknya BPS menyikapi? Ada 5 pertanyaan, Prof. Yang 3 pertanyaan pertama dari Mas Naufal itu fakta yang kita hadapi seluruh BPS provinsi dan BPS kabupaten kota terkait dengan dilematis antara potret realitas dengan aspek politis, kemudian terkait dengan time lag, ya, kemudian terkait dengan keterbatasan informasi yang kita bisa sajikan. Ditambah 2 pertanyaan dari Bu Yana terkait dengan basis data yang digunakan. Ya. Demikian, Prof. Ada 5, Prof. Pertanyaan, Prof. Silakan, Prof. Ini kalau ada teman-teman lain yang ingin turun rembuk, nggak ada masalah ini, ya. Tidak harus satu arah dari saya, ya. Mungkin yang lain-lain juga punya pandangan, punya pemikiran, gitu ya. Saya hanya sampaikan sedikit saja dulu, mungkin nanti yang lain bisa nyambung diskusi, gitu, ya. Baik. Mungkin Pak Rahman dulu atau Pak Emil ada pandangan, Pak Emil, Pak Rahman? Iya nih, Pak Emil nih. Kangen juga suaranya Pak Emil. Baik, Prof dulu deh. Oke, ya. Oke, mulai ya. Jadi ada beberapa hal ini yang disampaikan. Saya pilih dulu ini, ya. Pilih dulu dari pertama, ya, mengenai aspek saya mundur dulu. Ya, Pemda ada apa penjelasan lebih. Nah, memang ada bahwa kita itu sebagai statistisi memberikan potret, gambaran, begitu ya, tentang suatu fenomena, ya, mengenai kemiskinan lah misalnya begitu. Nah, tentunya sebenarnya tugas selanjutnya itu secara teori idealnya adalah mereka itu, ya, tugas statistisi sudah berhenti di situ sebenarnya secara idealnya, ya, sudah memberikan gambaran potret, ini loh gambaran potretnya, gitu ya, gambar atau potretnya begini, gitu ya. Lalu mereka nanti baru mencoba menginterpretasikan, begitu ya, menginterpretasikan itu kenapa, mengapa, dan apa yang harus dilakukan, ya. Itu yang pertama. Artinya tugas kita sudah selesai sebenarnya, ya, kalau kita baca undang-undang statistik segala macam kan cukup di situ gitu kita, ya. Nah, tapi kalau kita bekerja dengan Pemda, mereka ingin mendapat masukan, ada 2 kemungkinan, ya. Tentunya apakah kita memberikan informasi itu misalnya secara tertutup, ya, dengan mereka begitu ya, mereka minta pandangan kita bisa saja memberikan pandangan. Kalau kita punya pemikiran, ya, apa kira-kira faktor di belakangnya sehingga hal itu terjadi. Itu secara tertutup. Ya, kalau diizinkan oleh institusi tentunya, ya. Nah, jadi institusi mengizinkan kita, atau karena itu bukan merupakan wewenang kita untuk memberikan hal seperti tersebut, faktor-faktor di belakang segala macam itu udah di luar fungsi statistik sebenarnya itu, ya. Tapi kalau diizinkan, lalu kerjasama dengan Pemda, kita memberikan masukan, pandangan kita sebagai seorang profesional begitu ya, yang di luar statistik tentunya, kita punya pengetahuan tambahan lain yang bisa membantu Pemda untuk memahami data tersebut lebih baik, yang nggak ada masalah tentunya, ya. Selama itu dalam koridor, ya, koridor yang legal, ya, diketahui oleh institusi, ya, oleh BPS, misalnya kepala kantor bilang boleh kamu sana kasih informasi, atau bahkan kepalanya memberikan
masukan ya, kira-kira ini yang akan disampaikan gitu ya. Jadi nanti tentunya itu adalah merupakan milik mereka begitu ya, bukan kita. Kita sebagai penyedia data sebenarnya stop sampai kepada data yang ada begitu ya. Itu yang ketiga, saya kira jawaban dari yang ketiga, nanti kita bisa diskusikan. Lalu mengenai timeliness ya, tentunya sekarang ini banyak sekali dibutuhkan informasi-informasi yang cepat. Nah, tentunya orang statistik kan banyak akalnya itu, banyak akalnya orang statistik gitu ya, menggunakan akal bagaimana data itu bisa lebih cepat, ya. Tentunya dengan misalnya mengambil sampel, ya, subsampel, misalnya data mengenai ekspor, impor, gitu ya, bisa saja kita berdasarkan data-data yang ada, ya dari data yang masuk itu kita bisa melakukan prediksi misalnya, begitu ya. Jadi kalau memang dibutuhkan, ada teknik-teknik statistik yang bisa kita kembangkan untuk memprediksi sehingga bisa lebih awal informasinya. Tapi tentunya adalah prediksi, gitu ya. Jadi berdasarkan data yang sudah masuk, lalu kita prediksi kalau masuk seluruhnya, kira-kira begini gambarannya. Nah itu salah satu hal yang bisa dilakukan tentunya, gitu ya. Ya, itu jawaban untuk yang kedua secara singkat begitu ya. Salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan adalah sampel yang data yang masuk itu saja diolah dulu, gitu ya. Karena kalau menunggu data lengkapnya mungkin akan lama waktunya. Tapi dengan data yang sebagian itu kita bisa lakukan perkiraan untuk data keseluruhan. Itu salah satu. Saya kira teknik-teknik itu banyak gitu bisa dicari. Gitu. Nah, masalah politik sama dengan yang ketiga tadi. Caranya sebenarnya kita tidak masuk ke dunia itu, ya, dunia statistik itu kan kita sudah punya PIA itu, ya, PIA yang kita pegang itu ya, profesional, kita profesional, lalu integritas kita ada, lalu amanah, ya, kita menyampaikan gambaran apa adanya, kita bisa memberikan informasi di balik itu apa, tapi itu sebenarnya bukan tugas kita, ya. Tapi kita bisa memberikan informasi ke mereka, gitu ya. Karena itu kalau di negara-negara lain itu mungkin kepala statistik atau kepala BPS kabupaten, provinsi bisa saja suatu waktu dipanggil oleh Pak Bupati, ya, sebelum rapat besar gitu misalnya ya. Nah, sebelum rapat besar kepala BPS atau kepala BPS kabupaten, provinsi dipanggil secara tersendiri ya untuk diminta masukan ya sebagai pejabat publik, katanya kan juga pejabat publik gitu ya, penyedia data sebagai pejabat publik, lalu dia juga pejabat publik dimintai pandangannya, bisa saja dia ya memberikan pandangannya, tapi off the record tentunya ya, dia sebagai seorang pejabat publik lalu memberikan seperti saya sebutkan tadi, bahwa seorang istri yang baik itu atau suami yang baik itu adalah ketika suami atau istrinya akan mengalami sesuatu hal, lalu diberitahu. Misalnya seperti contoh cerita kakek tua tadi, ya, udah mau masuk sumur jatuh, seorang istri yang baik ngasih tahu, Pak, itu ada sumur itu, jangan melangkah nanti masuk. Nah, kalau istrinya membiarkan, bukan istri yang baik itu, ya, sampai masuk, ya, masuk sumur. Nah, itu saya ambil analogi kisah seperti itu, bahwa kita juga perlu memberitahu, memberi warning, ya, warning. Tapi kita tidak mengumumkan, ya. Tapi kita secara pejabat publik, kita sama-sama pejabat publik memberitahu, beginilah gambarannya, ya, gini keadaannya. Menurut saya, menurut kami begini keadaannya. Nanti mereka mengolah lah begitu ya. Itu pandangan kita. Gitu. Kita tidak ada urusan dengan politik ya, kita nggak masuk politik. Seperti tadi saya gambarkan mercusuar tadi, sinarnya itu ke siapa saja itu sinarnya, ya. Dia nggak memilih-milih, sinar itu ke perompak boleh, ke perampok boleh gitu ya, ke kapal kecil boleh, ke kapal besar boleh. Sinarnya tidak memilih. Sinarnya untuk semua. Gitu ya, itu kira-kira jawaban saya untuk Noval ya.
tiga tadi, kira-kira begitu ya. Itu bisa didiskusikan lebih panjang sebenarnya. Nah, yang kedua dari siapa tadi? Bu Yana, Karyana. Ya, mengenai bahwa ada keputusan untuk menggunakan data, lalu BPS belum punya, ya itu tentunya bisa didiskusikan itu ya. Bagaimana bahwa, tapi tentunya data itu harus data statistik ya. Nah, data statistik ya mungkin yang perlu kita juga beritahu ke pejabat publik yang lain. Pak Bupati kadang-kadang nggak tahu ya. Dianggap semua data ada di BPS. Nah, itu kita harus beri. Ini namanya pendidikan statistik gitu ya. Pendidikan statistik bahwa tidak semua data ada di BPS. Nah, ya. Data itu juga harus ada di data sektoral tentunya, ya. Nah, di sana kita berkomunikasi mana data yang di BPS yang dikelola, mana data yang sektoral begitu, ya. Tidak semua data harus ada di BPS begitu, ya. Nah, kalau satu daerah yang melakukan perencanaan evaluasi program tanpa data atau tidak pakai data BPS, ya itu tentu masalah pendidikan tadi, ya. Pendidikan tentang manfaat statistik, ya. Kita harus memasarkan begitu ya, bahwa statistik itu bermanfaat, datanya ada. Kalau tidak ada di BPS, mungkin di sektoral ada begitu ya. Nah, sehingga mereka mau menggunakan data dalam melakukan suatu proses dari inisial sampai ke monitoring, evaluasi, simulasi begitu ya. Jadi saya kira itu jawaban saya untuk yang kedua itu ya, walaupun agak umum gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya maksudkan. Silakan kalau Pak Abdurrahman atau Pak Emil atau teman-teman yang lain mau menambahkan. Ini diskusi orang dewasa ini. Ya. Ini dewasa. Ini bukan apa sesi ini sesi dewasa lah, adult ya. Jadi adult ya bisa diskusi lah begitu ya. Silakan. Ya, boleh Prof di moderator boleh ditambah sedikit. Silakan Pak Rahman, monggo. Ya. Ini kalau profesor yang nyuruh itu nggak enak kalau kita nggak ngomong sepatah dua patah kata ini. Saya melihat begini Pak, pengalaman saya di daerah dulu memang kata-kata terakhir Pak Profesor itu penting itu, mereka edukasi, statistical education atau statistical literacy. Itu peranan kalau di BPS diseminasi penting itu. Jadi diseminasi itu berfungsi sebagai orang yang dekat ke pemakai tapi tahu ke dalam. Nah, dua dia fungsinya. Nah, disitulah peranannya itu, hal-hal tadi yang disampaikan Profesor tadi bisa diberikan di situ. Nah, saya waktu dulu saya diseminasi, saya cinta betul itu bagaimana kita mendidik calon-calon pemakai itu mulai dari ini Pak, dari dunia pendidikan itu kalau bisa dulu. Dunia pendidikan. Ya. Halo. Pak Rahman putus ya. Lanjut Pak. Misalnya guru-guru yang mengajar di SMA, di universitas, itu bisa kita brief dia, diundang di kantor kita, diberitahukan data mengambilnya di sini, klik di sini, dan kalau mungkin bisa kita semacam memprovokate kalau untuk belajar statistik pakai data ini dengan pemaknaannya itu sangat luar biasa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, pada gilirannya itu sangat besar peranannya kita mengedukasi masyarakat sebagai supporting the source of data dan juga pemakai sekaligus di situ Pak. Bapak bisa create banyak program di situ. Mulai dari apa yang dikerjakan BPS, apa itu statistik, bagaimana yang statistical policy yang Pak Profesor katakan tadi lah. Bila perlu undang Pak Profesor lah. Nah, itu mulai secara gradual dari levelnya itu bisa dibuat program dengan niat untuk memberikan pengajaran. Mudah-mudahan dengan dorongan itu saya pikir statistik kita akan lebih cemerlang lagi. Statistik, data mencerdaskan bangsa, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Ini Pak Rahman guru kita semua ya. Pengalaman di provinsi, dan memang Pak Rahman tuh pernah jadi direktur diseminasi kan Pak ya? Iya Pak. Iya, jadi tepat sekali apa yang disampaikan Pak Rahman. Terima kasih Prof.
Pak Masih, Rahman. Pak Rahman. Masih, Pak Rahman. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tambahannya, nih kita catat Pak, ini buat Ya. kita aplikasikan nih. Teman-teman semua, agenda kita, sekarang kita ke pembagian hadiah dulu, door prize ya. Setelah itu termin kedua, terus door prize kedua, selesai. Nah sekarang Prof. Abu nih hadiah pertama dulu nih. Prof, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan untuk hadiah pertama. Kenapa, Pak? Bisa menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan hadiah yang pertama nih, Prof, atau kuis atau apapun lah. Dari Pak Suartono lah, kira-kira Oke. apa yang bisa? Oke. Silakan, ya. Dari saya ya, teman-teman bisa segera jawab dengan cepat ya. Pertanyaan saya mudah saja, bisa langsung saja tanpa chat ya. Tahapan apa dalam kebijakan publik ya? Kata kuncinya saya kasih clue yang pertama adalah identifikasi masalah. Lanjutkan sampai ada 5 tahapan. Ya, sampaikan secara langsung saja, langsung dapat hadiah. Silakan. Masih ingat nggak? Tahapan kebijakan publik. Semua statistik berperan dalam setiap tahapan kebijakan publik. Mulai dari identifikasi masalah. Kedua, tahapan apa? Sampai terakhir, tahapan terakhir. Satu buku nih, bukunya nggak usah beli nih, langsung dapat nih. Dikasih Mas Noval nih. Buku esensi. Mas, ini nih Mas Anugrah Adi mau jawab kayaknya nih. Silakan. Ingat nggak? Kalau nggak ingat, kalau nggak ada yang bisa jawab, saya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua pada nyimak nggak nih? Terkait dengan Prof aja deh. Pertanyaan kedua, yang pertanyaan pertama gagal, ya nggak ada yang berhasil. Pertanyaannya adalah, Prof Abu Zar itu dilahirkan di kota mana? Ada yang bisa jawab nggak? Di kota mana, provinsi mana? Langsung, raise hand atau langsung jawab? Lampung, Pak. Oke, Lampung. Kotanya mana, Bu Yana? Oke, Mas Noval, dapat nggak Bu Yana nih buku? Monggo Pak Tono. Oke, Mbak Yana, karena Mbak Yana nanya, terus juga ngejawab Lampung benar, dapat 1 buku. Selamat Bu Yana. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah ada buku. Jadi sebenarnya Prof itu lahir di Kota Agung, Lampung benar, Provinsi Lampung. Baik, saya masuk ke termin kedua. Termin kedua ada pertanyaan dari Mbak Clara. Ya, selamat siang Prof. Pertanyaan saya, tugas BPS adalah memotret dari keadaan yang sudah terjadi. Tetapi terkadang kita diminta masukan proyeksi, misal bagaimana efeknya jika terjadi pemindahan ibu kota negara terhadap perekonomian Jakarta. Bagaimana tanggapan Prof? Silakan Prof. Ini satu pertanyaan dulu deh. Oke, ya memang kita tugasnya itu memotret, ya, memotret yang sudah terjadi atau yang mungkin juga bisa sedang terjadi. Tapi seperti saya sebutkan tadi kan statistik itu salah satu peranannya dalam simulasi kan, di ujung sekali itu ada simulasi buat modeling. Gitu. Nah itu kan salah satunya untuk melihat dampak atau efek, gitu ya. Di situ perlu statistik. Nah, walaupun itu bukan tugas kita, ya tentunya ya sebagai pejabat publik di kantor provinsi atau kantor kabupaten gitu, kalau ada permintaan dari pejabat publik yang lain atau institusi lain, tentunya itu tergantung bagaimana kerjasama komunikasi kita dengan mereka, begitu ya. Walaupun itu sebenarnya sudah di luar tugas pokok kita, tupoksi kita, begitu ya. Tapi kalau kita diminta untuk melakukan itu dan jalurnya jalur resmi begitu ya, legal, kerjasama antar institusi begitu, dan kita punya kemampuan untuk melakukan itu, ya itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Selama itu nggak dipublikasikan gitu ya. Bukan dari kita. Kalau mau dipublikasikan mungkin nanti mereka yang mempublikasikan begitu ya. Seperti juga sekarang ini alhamdulillah kan artinya penduduk
baik name, by address itu kan itu ada di Departemen Sosial atau di Kemendagri gitu ya, atau di Departemen Tenaga Kerja gitu. Mungkin karena kita tidak bisa merilis by name by address gitu ya, nanti kita salah satunya melanggar aspek confidentiality begitu ya. Nah, ada efek negatifnya terhadap kegiatan statistik gitu. Sehingga itu di negara lain misalnya adalah penduduk by name by address itu adanya di lembaga lain, di institusi lain gitu ya. Sehingga kegiatan statistik kita tidak terganggu ya. Karena jangan sampai masyarakat menganggap kita membocorkan data individu. Nah, itu kalau sampai ada anggapan bahwa kegiatan statistik itu membocorkan data individu, maka berat sekali bagi kita untuk meyakinkan publik untuk memberikan informasi ke kita, ya. Karena kita sudah mencederai diri kita sendiri. Gitu. Berat bagi kita untuk membalikkan persepsi mereka bahwa kita itu ada confidentiality, ya, bahwa informasi yang masuk ke kita itu adalah tidak ada informasi individu yang kita keluarkan, gitu ya. Jadi saya kira nggak ada masalah sebenarnya, ya, walaupun itu bukan tugas pokok kita, tapi kita bisa lakukan kalau kita punya kemampuan, punya data, begitu, dan dilakukan secara legal, institusi, begitu ya. Nah, lain halnya kalau ada yang lembaga independen di luar melakukan, itu kan urusan dia, bukan urusan kita sebagai pejabat publik, gitu ya. Karena kita juga terikat dengan bahwa kita juga pejabat publik, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Jadi dapat pencerahan nih Prof. Itu yang biasanya kita alami sih Prof. Ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini emang fakta yang kita hadapi Prof. Sehari-hari gitu. Prof, pertanyaan terakhir nih sebelum kita hadiah kedua. Setelah itu kita tutup. Pertanyaan terakhir Prof dari saya. Menurut Profesor, sebenarnya seberapa besar sih, seberapa jauh sih pemerintah menggunakan data statistik untuk pengambilan kebijakan publik? Ya, itu Prof. Sebenarnya atau sebagian besar tuh berdasarkan apa sih, intuisi atau kepentingan tertentu gitu, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof. Menurut pandangan Profesor. Silakan, Prof. Ya, kalau di level nasional, ya, level nasional. Level nasional itu pemakainya sudah tinggi. Ya, sejak dulu ya, apalagi zaman dulu kala, zaman Pak Wijoyo gitu ya. Bappenas dulu kala Pak Wijoyo, Pak Emil Salim, Pak Sumarlin, Pak Sumantri Brojonegoro, yang zaman dulu kala, ya, itu pemakainya sangat tinggi untuk kebijakan publik. Ya, itu yang saya tahu dulu, gitu ya. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu sampai seberapa jauh. Tapi saya yakin pada level nasional itu pemakaiannya tinggi itu, karena kesadarannya juga tinggi, ya, kesadaran juga tinggi. Nah, nggak tahu kalau di level provinsi, ya, nah, Pak Rahman mungkin yang tahu itu, karena beliau pernah kepala provinsi, gitu ya, atau level kabupaten, ya, level di bawah, begitu ya. Nah, tentunya penggunaan statistik untuk kebijakan publik tergantung kepada tingkatan kebijakan publik yang mereka lakukan, ya. Kadang-kadang di bawah kan nggak ada kebijakan publik, mereka udah menerima suatu kebijakan dari atas, misalnya RT, RW gitu kan, dia sudah terima kebijakan dari kelurahan mungkin kan, kelurahan sudah terima kebijakan dari mungkin kecamatan, kabupaten, mungkin kebijakan publiknya pada level, mungkin kebanyakan sampai level kabupaten saya kira, ya. Nah, sayangnya pandangan saya, kadang-kadang kebijakan pusat itu dipakai langsung kepada kebijakan provinsi dan kabupaten. Padahal mungkin kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda, situasinya berbeda, dan kebutuhan datanya juga berbeda. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya tulis one size fits all. Itu nggak ada sebenarnya, ya. Di level nasional pakai kebijakan, lalu di level bawah itu dipakai semua kebijakan yang sama. Di kabupaten dipakai kebijakan yang sama, padahal kondisinya berbeda, gitu ya. Kita kan ada variasi, ada berapa kabupaten, ada berapa provinsi, itu kondisinya berbeda. Nah, seharusnya, sebaiknya kabupaten itu bisa mencari sendiri problem identification tadi.
kabupaten saya problemnya apa sih? Problem B, di kabupaten B lain problemnya, kabupaten C lain. Mungkin sama, mungkin lain. Nah, kemampuan bupati, nah itu yang tadi dibilang Pak Rahman, identifikasi pendidikan statistik. Bagaimana Pak Bupati itu kita bisa ngomong-ngomong sehingga dia bisa memanfaatkan kantor provinsi kabupaten untuk mengidentifikasi data apa yang dibutuhkan, problem apa di daerah itu yang mungkin berbeda dengan kabupaten lain, berbeda dengan provinsi lain. Sehingga kebijakannya juga tidak harus sama dengan kebijakan provinsi atau kebijakan nasional. Ya. Nah, saya lihat misalnya, saya pernah lihat RPJM. Ada kan RPJM? Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ada di level nasional, di copy paste di level provinsi, di copy paste di level kabupaten. Persis sama itu, ya. Bab-babnya persis sama, tabel-tabelnya persis sama. Itu kan tidak harus seperti itu, gitu ya. Copy paste dari nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten. Karena tiap kabupaten, tiap provinsi kan punya uniqueness tersendiri, punya kelainan tersendiri, begitu. Nah, kadang-kadang ini main ambil aja dari nasional diturunkan ke bawah. Kebijakan juga dari nasional diambil ke bawah. Yang menurut saya sebenarnya ada kelemahannya di situ, begitu ya. Itu pandangan saya, Pak Suartono, ya. Ya mungkin ada manfaatnya. Silakan Pak Rahman kalau mau dikasih komentar nih, Pak Rahman ada itu kelihatannya. Ya bagus ini Pak Abu. Saya pikir kalau boleh saya underline Anda di garis bawah ini sebetulnya problem besar yang disampaikan Prof yang tadi yang sekarang ini. Jadi mereka itu betul-betul copy paste Pak, pengalaman saya Pak. Di pusat diambil seperti itu. Nah, dia tidak bisa melihat bagaimana statistik itu menerangkan karakteristik daerahnya. Nah, di situ peranan kita penting Pak. Kita harus pandai juga sebetulnya kalau masalah kemiskinan. Kalau kemiskinan itu di gunung lain beda dengan di pantai sepertinya itu kan. Strategi menyelesaikannya beda kan. Nah, itu yang sebetulnya harus orang statistik juga harus pandai memilah-milah data kita yang mana dicocokkan disampaikan kepada Pemdanya sendiri. Karena Pemda itu kan nggak ngerti bagaimana membuat karakteristik itu menjadi khas dia seperti Pak Bulan tadi, khas. Nah, saya dulu pengalaman saya di Riau, saya dulu kalau DKI sih nggak ada masalah mungkin. Saya pertama sekali saya lakukan kampanye statistik. Saya bawa tim saya ke masing-masing dinas itu saya kampanye dengan apa yang saya punya gitu loh. Itu yang pertama saya lakukan untuk memberitahu bahwa kami punya ini dan kita dialog bagaimana sebetulnya dari pandangan dia dengan pandangan kita. Dari situ bisa kita sampaikan bagaimana coveragenya, pemahamannya, maknanya semua bisa kita terangkan di situ. Dari sudut dia bagaimana melihat persoalan yang sama tapi dengan data yang kita punya bagaimana. Nah, itu perlu Pak. Penyamaan persepsi mengenai kadang-kadang data menurut kita itu ini makna bagi mereka berbeda itu. Nah, di situ yang saya pikir perlu kita lakukan edukasi semacam ini. Mudah-mudahan ini kalau bisa dilakukan BPS statistik akan lebih jaya lagi ini ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman, sharingnya bermanfaat banget nih. Jadi narasumber kita ada 2 loh ini teman-teman. Enggak lah. Profesor itu jagonya. Ayo, makasih banyak. Saya senang mendengar ini. Yo, makasih. Oke, pertanyaan saya tutup. Saya akan menyampaikan pertanyaan untuk hadiah kedua. Ya, pertanyaannya mudah saja. Profesor Abu Zar ini itu pernah bekerja di 2 bank di luar negeri. Sebutkan nama bank itu. Ada yang bisa menjawab 1 buku bagus. Ya, NCC statistik untuk kebijakan publik. Ayo, ingat nggak? 2 bank di luar negeri. Yang pertama pernah bekerja 11 tahun, yang kedua sekitar 4 tahun atau 3 tahun. Ada yang ingat? Saya sih sejak dulu tahu nih Pak Buzar nih bekerja di salah 1 2 bank ya. Tidak ada yang ingat? Oke, saya pertanyaan yang lain. Profesor, ini lulusan S2 dan S3 dari mana? Ayo. S2-nya dari mana? Master of Science-nya dari mana? PhD-nya dari mana?
Satu buku loh ini, satu buku bagus loh ini. Salah satu bisa jawab benar, dapat buku. Mas Ferry. Mas Ferry. Mas Ferry. Mas Ferry, ayo. Udah mau jawab? Nggak kedengeran. Atau di chat aja deh. Izin, Mau Pak, jawab tapi apa? saya boleh jawab? Oh, Coba. Mas Bi, oh, Mas Ferry gugur habis Mas Ferry nggak dengeran. Mas Bi, Wahyuni. Itu Pak dari Columbia University, Pak. Nah, Yang mananya? Salah ya, Pak? Yang S2 atau S3? S2-nya beliau ada 2 nih, Master of Art-nya dari Columbia University. Doktornya juga Doctor of Philosophy dari Columbia University. Salah. Ya, Pak? Salah. Itu bukan Aduh. Prof. Abuzar, tuh profesor Saya yang benar. lain. Lain ya, Pak? Saya Pak Suwartono. Anugerah Adi Dwi. yang lain. Ya, Pak. Ya, silakan. S2-nya di Griffith University Australia. S3-nya University of Michigan USA. Terbalik itu. Kembali gugur. Terbalik itu. Benang itu lah terbalik. Di Michigan USA, PSD-nya di Griffith University Australia. Itu. Dapat buku deh. Dapat buku. Pak Rahman bisa kita kasih hadiah nih buku ya. Benar ya Pak Rahman? Ya, Iya, untuk Pak. teman-teman lah. Oke, jadi dapat satu buku bagus ya. Demikian teman-teman semua, acara yang menarik. Saya yang senang dengan kalau webinar dengan Prof. Abu ya, apalagi dengan ditambahin Pak Rahman, Pak Emil, suasananya nyantai. Tapi kita jadi dapat banyak hal ya. Jadi seperti diskusi aja, Prof. Abu tuh selalu bisa dua arah gitu. Ya. Demikian teman-teman semua, karena waktunya terbatas, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Abu Terima kasih. Dar, Terima kasih. Pak Rahman. Terima kasih Pak, semangat ya, senang dengarnya. Semangat Terima Pak kasih, Rahman. Ini anak-anaknya, ini nih anak didiknya Pak Rahman semua nih, yang muda-muda. Ya, Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih semua peserta. Masih. Sudah Sampai join. jumpa. Ya. Sudah join dan panitia. Ada jargon JBI loh, Prof. Dapat ilmunya, dapat berkahnya. Itu jargon JBI. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa JBI berikutnya. Masih Pak Rahman, masih. Terima kasih Pak. Ya, Sukses, masih. bagus. Sampai ketemu, masih. Insyaallah kita jumpa lagi. Ya, sampai ketemu lagi, masih. Ya. Assalamualaikum. Masih Pak Rahman. Salam Pak. untuk semua. Salam ya, masih. Ya, makasih Pak. Live ya.